Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sampai saat ini. Walaupun kondisi atau keadaan kita seperti ini, alhamdulillah kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Maka dari itu patut kita syukuri. Ya, sebelum membahas atau masuk ke materi, Ustadz mau menyampaikan dulu buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Ya, insya Allah di tahun ajaran baru ini, ya, alhamdulillah Ustadz masih dipercaya untuk mengajar pelajaran fikih dan akidah akhlak. Dan insya Allah di pertemuan pertama ini kita akan belajar akidah akhlak insya Allah. Sebelumnya Ustadz mau mengucapkan selamat dulu ya buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Ya, atas prestasinya selama ini, alhamdulillah berkat prestasi yang baik kalian semua naik ke kelas 4. Semoga ilmu yang diperoleh selama ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan, yaitu di pelajaran 1, pelajaran akidah akhlak. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berkat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah tadi, ya, kegiatan pembelajaran kita ini walaupun seperti ini, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ustadz mau menyapa dulu ya untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Lama tak bertemu kita ya. Ustadz mau nanya dulu keadaan anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz yang di rumah sana? Baik, sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian yang di sana, Ustadz dan Ustazah yang di sini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah, yaitu di pelajaran 1. Nah, sebelum kita apa itu kalimat thayyibah, Ustadz mau tanya dulu ya kepada anak-anak Ustadz yang di rumah sana, siapa yang tahu kalimat thayyibah? Silahkan bisa menjawab atau angkat tangannya. Silahkan. Oh, alhamdulillah semuanya anak-anak Ustadz yang di sana semuanya tahu apa itu kalimat thayyibah. Nah, nih di sini Ustadz akan mengulas ya atau menjelaskan apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ialah kata-kata yang mengandung arti mengagungkan Allah. Atau ucapan yang kita ucap itu bertujuan semuanya untuk memuji Allah atau mengagungkan kebesaran Allah. Ya. Nah, selain itu ada juga arti daripada kalimat thayyibah, yaitu kata-kata yang baik apapun bentuknya, ya, yang tidak membuat orang sakit hati, ya, tidak mengecewakan orang lain, itu adalah kalimat thayyibah juga. Atau berbicara yang sopan terhadap orang tua, guru, teman dan sebagainya, itu juga adalah kalimat thayyibah. Nah, seseorang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kondisi apapun, senang ataupun susah, akan disayang oleh Allah. Kenapa Allah sayang kepada orang yang suka mengucapkan kalimat thayyibah? Karena orang tersebut adalah orang yang dekat, ya, dekat kepada Allah. Bukti dia dekat kepada Allah apa? Dia selalu mengucap atau mengagungkan nama-nama
Allah. Itu bukti bahwa orang tersebut dekat kepada Allah, bukti Allah sayang. Nah, di kalimat thayyibah di sini kita akan mempelajari beberapa kalimat thayyibah ya. Kalau nggak salah itu insya Allah kita akan ada tiga macam kalimat thayyibah yang kita bahas. Sebenarnya kalimat thayyibah ini banyak ya. Yang intinya tadi ya seperti tadi, sesuatu atau kata-kata yang mengandung arti untuk mengagungkan Allah itu disebut dengan kalimat thayyibah, atau perkataan-perkataan yang baik, sopan dan sebagainya itu adalah kalimat thayyibah. Artinya selain yang kita pelajari masih banyak lagi kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Yang pertama apa yang kita bahas yaitu subhanallah. Ya, apa arti subhanallah? Yaitu artinya adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Kata lain daripada subhanallah ini adalah tasbih. Jadinya seandainya nanti kalau disuruh ustadz atau orang tua kalian mengucapkan kalimat tasbih, kalian gak bingung lagi apa itu tasbih. Jangan dibaca tasbih. Tapi apa? Bacalah subhanallah. Ya, karena apa? Karena kita tahu tasbih itu bunyinya adalah subhanallah, bukan bunyinya tasbih. Ya, anak-anak ustadz yang di rumah, kalau seandainya orang tuanya nanti meminta kalian untuk membaca tasbih, jangan dibaca tasbih atau diambilnya tasbih di rumah, dikumpulnya jadikan satu, dikasih sama orang tua. Bukan itu maksudnya. Kalimat tasbih itu adalah ucapan yang bunyinya subhanallah. Selanjutnya, kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah tersebut? Waktu apa? Pertama yaitu ketika kita melihat keindahan dan kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak yang Ustadz yang di sana yang sering berlibur, jalan-jalan sama orang tuanya, mungkin sering sudah melihat pemandangan alam di sekitar tempat berliburnya, mau di pantai, di pegunungan dan dimanapun. Ya, ketika kita melihat keindahan yang seperti itu, yang kita tidak pernah melihat sebagus itu ciptaan Allah tersebut, maka ketika kita melihat itu, maka kita ucap subhanallah. Ya, yang kedua adalah mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh. Ya seperti tadi, kita kagum melihat pemandangan alam ini sangat luar biasa. Matahari terbit di pagi hari sangat indah. Kita melihat yang itu terkagum-kagum, maka ucaplah subhanallah. Atau yang ketiga adalah merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa nyaman apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita ucapkan subhanallah. Selanjutnya apa? Kapan kita mengucapkannya? Yang keempat yaitu berzikir setelah sholat fardu. Ya, kita ketika setelah selesai sholat, kita dianjurkan untuk berzikir. Yaitu apa? Dengan membaca tasbih tadi, yaitu subhanallah. Ada 3 zikir yang kita baca ketika selesai sholat fardu. Pertama subhanallah, kedua tahmid alhamdulillah, ketiga adalah takbir. Yang ini kita ucapkan berapa kali dalam sholat setelah sholatnya? Yaitu 33 kali. Jangan sampai selesai sholat setelah salam assalamualaikum warahmatullahi langsung kabur, nggak berzikir, nggak berdoa. Jangan sampai seperti itu. Ya, ada para ulama mengatakan orang yang tidak membaca wirid seperti tasbih dan sebagainya ketika selesai sholat itu seperti kirdun, seperti monyet. Itu Pak, ada ulama yang mengatakan seperti
Seperti itu. Ustaz harapkan kepada anak-anak Ustaz yang di rumah sana, kalau seandainya setelah sholat atau selesai sholat, setelah salam jangan langsung 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 bermain atau mengambil aktivitas yang lain, tapi jangan berzikir dulu ya, bahwa berzikir dan berdoa. Nah, selanjutnya mengingat, yang kelima adalah mengingat imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Ini khusus ya bagi makmumnya laki-laki. Kalau perempuan jangan ucap subhanallah, tapi ada cara lain untuk menegur imam, tapi bukan dengan cara mengucap subhanallah. Kalimat subhanallah ini khusus bagi makmum laki-laki ketika menegur imam atau mengingatkan imam ketika imam lupa bacaan atau lupa gerakan salatnya. Maka cara kita mengingat imamnya dengan membaca subhanallah atau tasbih. Yang keenam adalah merasakan kebesaran atas kekuasaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kita mengucapkan kalimat subhanallah. Ketika kita menemui yang seperti itu, maka ucaplah subhanallah. Yang kedua adalah kalimat thayyibah yang kita pelajari, yaitu masya Allah. Arti masya Allah apa? Masya Allah itu artinya atas kehendak Allah. Ya, sesuatu yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah. Sebenarnya antara subhanallah dan masya Allah ini kurang lebih ya. Nah, kurang lebih kapan kita mengucapkannya tersebut ya. Kalau subhanallah tadi kita melihat keagungan yang sangat luar biasa ya, yang diciptakan oleh Allah. Tapi kalau masya Allah ini adalah kita melihat sesuatu kejadian atau peristiwa yang menakjubkan, yang indah. Namun di dalam keindahan itu ya, di dalam keindahan tersebut ada peran manusia. Contohnya bangunan masjid. Nah, ada bangunan masjid yang dibangun oleh manusia. Kita melihat sangat indah. Nah, masjid itu nggak mungkin bisa indah atau nggak mungkin terbuat berbentuk masjid kalau seandainya tidak ada orang lain yang membuat, kalau tidak ada peran manusia atau gedung-gedung sekolahan dan yang lainnya. Nah, ketika kita melihat yang seperti itu ya, keindahan yang seperti itu yang ada campur tangan yang dibuat oleh manusia, nah maka ucaplah dengan mengucap masya Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Orang tersebut bisa membuat seindah itu karena dengan dengan izin atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kalimat thayyibah yang kita pelajari, yaitu Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Siapa yang tahu? Alhamdulillah semuanya tahu. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Ya. Kalimat Allahu Akbar itu disebut juga takbir. Ya. Takbir yang sering kita ucapkan ketika sholat, makanya disebut dengan takbir. Ya, makanya kita kalau sholat itu disuruh takbir dulu, kata orang tua. Jangan bilang takbir, bukan. Tapi takbir itu adalah bunyinya adalah Allahu Akbar. Kalimat ini diucapkan sebagai apa? Bentuk ungkapan pengagungan kita kepada Allah. Kita merasa yang paling agung, paling besar itu adalah Allah. Makanya kita ucap Allahu Akbar. Ya, makanya ketika kita salat itu sadar yang memiliki keagungan, kebesaran itu hanya Allah. Jangan sampai ketika kita mau salat, ketika membaca takbiratul ihram, menganggap dirinya hebat, kuat dan kuasa. Itu tidak sesuai apa yang diucapkan. Ya, antara mulut dengan hati itu berbeda. Enggak seperti itu, tapi kita diajarkan ketika kita mengucap takbir
takbiratul ihram kita sadar yang memiliki kekuasaan, keagungan, kebesaran itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar tersebut? Bisa bisa di saat pidato atau ceramah, kita bisa mengajak masyarakat untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar supaya apa? Menyemangatkan. Atau dalam perang, zaman dulu, zaman Rasulullah itu, perang-perang itu selalu mengucap takbir supaya apa? Supaya semangat dalam berperang. Yang kedua adalah kapan kita mengucapkannya? Ketika khutbah, khutbah mau khutbah Jumat, khutbah salat Idain, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Bisa. Yang selanjutnya ketiga adalah melaksanakan sholat. Ya kayak tadi yang saya sampaikan, ketika kita mau sholat kita harus mengucap takbiratul ihram. Kalau kita ketika mau sholat tidak mengucapkan takbiratul ihram, sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu termasuk rukun. Allahu Akbar itu termasuk rukun dalam sholat. Kalau kita tinggalkan mengangkat tangan, cuma mengangkat tangan tapi nggak ada bunyi Allahu Akbar, itu nggak sah. Tapi sebaliknya kita mengucapkan Allahu Akbar tidak mengangkat tangan ketika sholat, takbiratul ihram sah tetap. Karena mengangkat tangan bukan rukun dalam sholat. Tapi kalau kita tidak mengucapkan takbir ketika awal sholat, maka sholat kita tidak sah. Yang terakhir apa? Kapan kita mengucapkan? Yaitu ketika berzikir setelah sholat fardu. Yang saya sampaikan pertama tadi di subhanallah. Makanya zikir setelah sholat fardu itu cuma 3 itu yang sering hadis yang disuruh kita mengucapkan. Pahalanya besar bagi orang yang ketika setelah sholat itu berzikir, membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat, pahalanya sangat luar biasa. Allah akan hapus dosa-dosanya. Selanjutnya apa? Hikmah kita mengucap kalimat tasbih tadi, subhanallah, masya Allah, atau Allahu Akbar. Di antaranya apa hikmahnya? Kalau kita sering mengucapkan atau selalu mengucapkan kalimat tasbih atau takbir atau kalimat taibah, apa salah satunya apa? Mendapat pahala dari Allah dan mendapat ridho Allah kalau kita mengucap kalimat subhanallah. Yang kedua apa? Menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ya pastilah kalau kita sedang mengucap kalimat thayyibah, ini pasti orang tersebut orang yang sangat dekat kepada Allah. Orang yang jauh nggak mungkin mengucap kalimat thayyibah tersebut. Tapi kalau orang yang selalu dekat, selalu ingat kepada Allah, berarti orang itu pasti senantiasa mengucap hal-hal yang baik, yaitu kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga adalah makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah cinta kepada orang yang mengucap tasbih subhanallah ini? Karena apa? Kalimat subhanallah itu merupakan salah satu kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan malu-malu, jangan malas untuk mengucapkan kalimat thayyibah tasbih tersebut. Yang selanjutnya adalah yang kelima adalah yang keempat, mempertebal keimanan kita. Insya Allah kalau kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, iman kita akan selalu bertambah. Yang kelima adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Ya, kalau kita sering mengucap kalimat thayyibah, kita tahu sesuatu apa yang kita lakukan semuanya itu adalah atas kehendak Allah, atas izin Allah. Nah, selanjutnya apa hikmah mengucapkan Allahu Akbar? Pertama, merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Iya, karena apa? Kita sadar, kita tahu artinya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Berarti apapun ya, kita tidak pernah merasa bangga, merasa diri kita hebat, merasa kita besar atau kuat. Kenapa?
Kalau kita sadar apa yang kita ucapkan dengan mengucap Allahu Akbar, kita tidak akan bisa sombong. Kita merasa, kenapa kita nggak sombong? Karena kita merasa kita kecil di hadapan Allah atau rendah di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sadar yang memiliki kebesaran, keagungan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah selalu ingat kepada Allah. Ya, orang yang suka mengucap kalimat thayyibah berarti orang tersebut adalah orang yang ingat kepada Allah. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah optimis dengan pertolongan Allah. Ya, dan tidak pernah putus asa dengan sesuatu. Dia yakin pertolongan akan datang, akan diberi oleh Allah kalau dia meyakini bahwasanya yang kuasa, yang paling agung, yang paling maha besar itu hanya Allah. Tidak beranggapan dirinya hebat. Insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada orang tersebut. Ya, nah mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, sebelum Ustadz tutup, Ustadz mau menyimpulkan dulu ya dari pembelajaran kita ini, ya dari pembahasan pertama tadi sampai terakhir. Satu, ya kesimpulannya, karena kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah, kita harus bisa menjaga ucapan kita, omongan kita, ya jangan sampai omongan atau ucapan kita membuat orang sakit hati. Dan memperbanyakilah untuk membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, khususnya ketika selesai sholat atau melihat sesuatu. Ya, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Nah, silahkan buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana bisa memperhatikan, mendengarkan kembali ya apa materi yang saya sampaikan ini dengan dengan serius ya. Karena apa? Karena nanti insya Allah ya, setelah ini nanti insya Allah ada tugas yang Ustadz berikan buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Tapi tugasnya insya Allah masih berkaitan dengan tema atau judul yang kita pelajari, yaitu tentang kalimat thayyibah. Makanya dari itu pahami ya apa yang Ustaz sampaikan ini ya, didengar baik. Bagi anak-anak Ustaz yang belum paham bisa saja ya menghubungi Ustaz, ya bisa telepon atau sebagainya, terserah ya. Ustaz insya Allah Ustaz akan terbuka untuk menjawabnya atau menerima ya pertanyaan dari anak-anak Ustadz yang di sana. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.